Kisahnya ini emang bikin baper gitu loh. Jadi kalian yang mendengarkan kisah nyata ini boleh baper. Jadi kita berandai-andai, seandainya kita menjadi orang tersebut, gimana ya? Udah pacaran 1,5 tahun, kemudian tinggal menikah aja, semuanya sudah dia, maksudnya pihak laki-lakinya, keluarga laki-lakinya itu sudah mempersiapkan semuanya sampai acara resepsi yang diminta, atau dari pihak perempuannya ya, itu meminta tamunya itu sekitar 1.000 orang. Nah, pada hari -3 si perempuannya ini meminta sesuatu yang membuat laki-lakinya ini gak bisa untuk meneruskan hubungan ini. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, ini ada permintaan dari salah satu kalian. Nah, kebetulan jadi ini bukan dongeng tetapi kisah nyata yang baru aja viral gitu. Nah, jadi ini permintaan dari Kirari Moroboshi. Namanya bagus ya, kamu orang Jepang ya? Atau keturunan Jepang gitu ya. Jadi dia mengatakan, Madam Suki, bacain si cewek yang viral gara-gara minta mahar sertifikat rumah. Tolong dong. Oke. Ya, karena memang ini lagi viral dan lagi dibicarakan orang, jadi kaum emak-emak ini yang bakalan baper sebaper-bapernya dan bisa jadi menangis gitu ya. Dan ini ternyata mereka ini diundang di acara pagi-pagi biar di situ sampai Dewi Persi ini ngerasa kayak gimana ya, nggak tega gitu loh ya, ngerasa kasihan. Kita tahu ya Dewi Persik itu kan orangnya ceplas-ceplos, kalau ngomong kayak gitu ya. Tetapi sebenarnya dia memiliki hati yang lembut begitu, karena ketika dia mendengarkan cerita itu seperti kayak matanya berkaca-kaca dan merasa sangat prihatin. Kelihatan banget dari attitude-nya, dari sikapnya, dari body language-nya. Ya, kita pasti bisa ngerasakan ya. Nah, buat kalian yang belum tahu ceritanya gimana, sebut aja ada seorang laki-laki. Namanya itu Riandono, begitu ya. Nah, Riandono ini mempunyai pacar bernama Yesi. Dia itu atau mereka ini udah berpacaran 1,5 tahun ceritanya. Kemudian mereka merencanakan untuk menikah. Ketika mau menikah itu si Yesi ini memang gak pernah menuntut apa-apa gitu, karena dia ini kan udah ngerasa kayak seneng gitu ya, karena dia itu dan keluarganya tidak memberikan apapun loh ya. Jadi semuanya itu ditanggung sama pihak laki-lakinya ini. Bahkan ibunya itu juga udah baik banget lah ya sama si Yesi ini. Nah, kemudian si Yesi meminta kepada Riandono ini, tamu yang diundang adalah 1.000 orang gitu. Setelah itu ternyata undangan 1.000 orang tadi itu sama dia, sama si Yesi ini, kan dia juga bantuin untuk menyebarkan ya surat selebaran itu, karena mereka ini kan hidupnya di desa ya kan. Nah, kemudian ternyata itu dibakar sama si Yesi ini. Persiapan dari pernikahan ini atau resepsi ini itu sekitar 5 bulan loh, bayangin ya. Jadi mereka pacaran 1,5 tahun, kemudian acara ini 5 bulan ya direncanakan, bagaimananya. Undangan sudah disebar, ternyata dibakar sama si perempuannya. Udah gitu si Riandono ini memberikan maharnya sih ya nggak seberapa lah, itu sesuai dengan tanggal lahir dan bla bla bla. Tetapi resepsi ini itulah yang memang banyak sekali ya kebutuhannya, 1.000 orang gitu loh. Nah, setelah 3 hari mau menikah, si Yesi ini meminta sertifikat rumah. Disitulah si Riandono ini merasa kayak wow, terus orang tuanya bagaimana, ya kan?
dia nggak bisa untuk sepertinya menyakiti hati orang tuanya. Saat itu juga si Yesi mengatakan untuk memilih dia atau memilih orang tuanya, karena kan sertifikat itu nggak bisa diatasnamakan dia. Jadi Riandono memilih orang tuanya. Lalu apa kabar H-3? H-3 ada terjadinya permintaan yang aneh, kemudian mereka pun buyar, sedangkan ada orang-orang kerabat yang memang sudah mendengar bahwa mereka itu mau menikah. Akhirnya ibu dari Riandono ini memutar otaknya dong ya. Akhirnya di sana dilakukannya resepsi palsu. Ini ya, benar-benar orang tua itu yang nggak pengen ya mengecewakan anak, ya kan, walaupun sebenarnya pengantin perempuannya udah nggak ada lagi. Akhirnya sang ibu memutar otaknya bagaimana agar resepsi itu tetap berjalan walaupun pengantin perempuannya nggak ada. Lalu apa ide dari si ibunya Riandono ini? Nah, beliau kemudian bertanya kepada keluarga atau mungkin keponakan atau apalah ya. Intinya itu dibuat pura-pura aja. Jadi mereka tetap nggak tahu apa-apa tuh tamunya di sana. Ya namanya juga orang desa ya, jadi TikTok aja nggak ada. Jadi mereka tuh nggak mainan TikTok, nggak mainan Facebook, nggak mainan Instagram kayak gitu. Sampai suatu hari si Yesi inilah yang mengatakan gembar-gembor, menulis sesuatu di Instagramnya atau di Facebooknya, memutar balikan kata, dan dia ini seolah-olah terzolimi. Dari situlah akhirnya warga dari Riandono yang semula bersikeras untuk merahasiakan akhirnya kemudian membuka semuanya. Akhirnya mereka pun diundang di televisi karena kan udah gempar ya. Jadi kayak kerabat, tetangga, teman akhirnya tahu bahwa sebenarnya menikah yang diresepsi itu ternyata adalah pura-pura demi orang tua, kepengen si Riandononya ini tidak mendapatkan malu. Kasian ya. Oke, jadi kita mau lihat di kartu tarot aja yuk. Apa sih alasan si Yesi ini kok tiba-tiba dia menjadi wanita yang matre gitu ya? Kan seperti memalak ya. Itu sih seperti memalak. Jadi kenapa? Alasannya apa? Kok dia melakukan hal seperti itu? Oke, jadi di sini apakah kartunya yang keluar? Oke, yang pertama. Di sini ada Page of Wands. Oke. Di sini ada The Strength, dan di kartu kedua ada Eight of Cups. Oh my god. Oke, sekarang telling story-nya kayak gini ya. Page of Wands ini adalah sebuah kabar baik. Mereka kan mau menikah, berarti kabar baik. Namun di Page of Wands ini ada sebuah penawaran. Nah, jadi dia itu ditawarin, si ceweknya ini ditawarin atau tepatnya dipengaruhin oleh siapa? Ya pastinya dengan keluarganya, ya kan? Karena di sini ada The Strength. The Strength ini adalah artinya dari cinta platonis. Cinta platonis itu apa? Cinta yang tidak tertarik dengan seksual. Jadi seperti kayak istilahnya memang ada sesuatu dari awal itu dia ini memang tidak tertarik dengan fisik atau apalah. Tertarik oleh sesuatu yang lain. Bisa aja itu materi. Dan kalau hal ini sampai terjadi berarti itu kan sebuah bukti bahwa dia hanya mencintai materi. Karena di sini ada cinta platonis. Dan Eight of Cups ini adalah sebuah perpisahan. Jadi bila mana keinginannya itu tidak terpenuhi, maka dia memilih untuk berpisah. Maka itu si Riandono ini ketika
Yesi ini sudah meninggalkan dia tuh masih WhatsApp, masih memberikan pesan di Instagram, dan semuanya diblokir. Tapi ada pesan dia yang mengatakan pada Yesi, mendoakan Yesi mendapatkan laki-laki yang terbaik, yang sesuai dengan keinginannya. Kasihan ya. Nah, jadi kita mau cari tahu yuk. Setelah gonjang-ganjing ini, ya kan, orang tuanya si Riandono ini, terutama ibunya itu kan memang sangat menutupi, ya kan. Akhirnya terbongkar karena ulah si Yesi sendiri. Nah, sekarang setelah akhirnya semua orang mengetahui bagaimanakah kabar Yesi, ya kan. Bisa jadi dia malu, bisa jadi dia cuek, ya. Kalau dia malu, pasti energinya gede. Jadi setelah gonjang-ganjing ini, apa perasaan Yesi? Kartu yang keluar adalah Six of Pentacles. Artinya bahwa si Yesinya itu ya nggak malu gitu. Karena di sini elemennya adalah logam, dan arti dari kartu Six of Pentacles ini adalah investasi yang dikalikan. Tapi Madam Suki juga heran ya, kenapa Riandono pada saat pacaran sama Yesi kok nggak ada feeling, atau karena memang love is blind, ya kan? Nah, terus kita doakan ya supaya Riandono ini mendapatkan kekuatan. Soalnya ini kan hal yang sangat menyakitkan buat dia ya. Dan semoga keluarganya juga memberikan semangat. Si Riandononya ini ngerasa kayak sedih, kecewa, marah, ya kan? Tapi karena love is blind. Nah, jadi buat kalian nih yang love is blind ya kepada suami. Jadi gini, kadang suami itu kan ada suami-suami yang tidak mendukung, atau istri-istri yang tidak mendukung kita, ya kan. Jadi ada juga pacar yang kayaknya gimana ya, nggak menghargai, atau tidak selalu mensupport, atau bicaranya itu selalu pedas. Nah, jadi orang-orang yang bicaranya pedas, pasangan kita ya, yang mempunyai sesuatu yang rasanya nggak lazim gitu ya, namanya kita berumah tangga, berpacaran ya, itu kan pengennya mempunyai pasangan yang benar-benar bisa menerima kita apa adanya, menyayangi kita apa adanya. Tetapi jika itu tidak terwujud, jangan-jangan. Nah, tapi jangan-jangan ini menuju ke kebenaran ya. Karena Madam Suki mengobati orang-orang yang dalam kondisi pacaran atau sudah berumah tangga itu, yang ternyata mereka seperti itu, pasangan seperti itu ada kepahitan di waktu kecil. Ada kepahitan kepada orang tuanya dan lingkungannya. Jadi secara mereka tidak menyadari, dan itu semua kenangan-kenangan yang tidak baik itu ada di pikiran alam bawah sadar. Nah, jadi kalian bisa datang ke Madam Suki untuk menanyakan kenapa sih hubungan kalian seperti itu. Caranya menghubungi Madam Suki, lihat di bawah, lihat di deskripsi, atau lihat nomor yang selalu Madam Suki sertakan. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Jaya.